Kalau gitu gimana nih kalau kita belajar nanti kita kayak mana? Apa maunya kita game terus, apa kita seling sama kuis? Maka kita deketin, kita lihat dulu anaknya. Oh, anak ini sukanya belajarnya kalau ada game ya semangat, misalnya itu Mbak. Oh, anak ini kalau kita memutarkan video-video pembelajaran ya suka. Jadi kita harus memikirkan itu semua karakter anak, kita cek satu persatu. Dia di mana senangnya, di Halo mana. teman-teman rumah di rumah, bersama saya Jenny. Kali ini kita kembali pada episode wawancara eksklusif bersama salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024, perwakilan dari SD Negeri 186 Palembang. Kali ini kita bersama Bapak Beni Septian. Oh, iya. Halo Bapak. Iya. Jadi Bapak Beni Septian SPD. Ya benar. Benar Bapak Benar, ya. benar, Sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu Bapak di sini ngajar kelas berapa Pak? Saya di sini kebetulan guru kelas juga, Guru ngajar kelas 6 untuk Kelas tahun 6. ini ya, sebelumnya kelas 5. Berarti kelas 6 apa Pak? 6C. 6C. Iya. Berarti kelasnya A, B, C. Kebetulan kami ada 4 rombel kelas 6-nya. Kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. 6D. Iya. 4 Pak ya. Berarti berapa jumlah siswanya Pak? Jumlah siswa untuk alhamdulillah kami itu per kelas dari 6A, 6B, 6C, 6D itu 32 siswa. 32 siswa. Ya. Masya Allah sekali Pak ya. Banyak Ya, alhamdulillah ya. itu. 32 siswa. Oke Pak Beni. Ya. Sudah mengajar di tahun 2024. Mulai mengajarnya di tahun Kalau untuk awal mula mengajar itu sebenarnya 2008. 2008. Namun karena itu baru mencari pengalaman itu waktu itu, memang sempat berhenti. Nah, sudah mulai fokus ngajar itu 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi 2008 itu kenapa Pak awal mulainya? Awal mulanya itu saya itu kan tamat sekolah itu 2007, SMA 2007 sekolah. Saya juga kuliah itu di pendidikan juga kebetulan, tapi waktu itu saya belum kuliah di PGSD itu, masih ngambil di jurusan IPA. Kebetulan karena orang tua saya ini juga seorang guru, ayah saya. Nah, kebetulan saya juga ini bisa dikatakan olahraga itu bisa, karena kebetulan kepala sekolah teman orang tua saya itu kenal sama saya dari kecil, tahu saya suka olahraga, jadi saya ditawarin itu untuk menjadi guru di salah satu sekolah SD di tempat teman orang tua saya itu sebagai TU dan guru olahraga waktu itu. Karena nggak ada guru olahraga, ya sudah saya terimalah. Karena ada support dari orang tua, coba aja dulu. Kan karena kita kuliahnya di bagian pendidikan, jadi saya coba selama itu. Tapi itu nggak begitu lama Mbak, cuma setahun nggak salah itu. Karena mau fokus kuliah waktu itu kan. Lalu fokus kuliah, di mana itu kuliahnya Pak? Kuliahnya itu ya karena pada saat saya honor kuliah itu waktunya susah terbagi Mbak. Karena saya paginya untuk mengajar sebagai guru honorer, jam 1-nya saya kuliah. Jadi kadang waktunya mepet, telat datang. Padahal sudah kasih tahu sama dosen, tapi akhirnya saya untuk tahun ajaran berikutnya, saya bilang sama orang tua dan kepala sekolah, mungkin saya untuk ini saya stop dulu, saya mau fokus dulu, karena takutnya terganggu di kuliah saya kan, karena saya juga kuliah di pendidikan, takutnya nanti banyak terganggu, nggak enak sama sekolah, nggak enak juga sama kuliah saya kan, sama dosen dan teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk stop dulu itu 2008 itu 2009 stop saya fokus untuk kuliah. Kuliah di mana Pak? Saya kemarin kebetulan saya ini asli orang Lubuk Linggau. Saya kuliahnya di Lubuk Linggau kemarin. Oh, jadi ada PGSD atau apa Pak? Di sana ada PGRI Mbak. PGRI Lubuk Linggau. Oke. Jadi Jember Lubuk Linggau. Iya benar. Benar ya. Benar Lubuk Linggau ini. Boleh kita dukung ya. Dari Lubuk Linggau tentunya. Merantau saya di sini. Merantau ke sini Bapak ya. Iya. Oke Pak Beni. Perjalanan yang tidak mudah juga Pak ya. Benar itu. Karena harus menyesuaikan antara kuliah. Ya benar. Kemudian bekerja. Tapi Bapak kalau Oke, Pak potong nih. Oh iya. Kita lanjut lagi Pak ya. Oke. Perjalanannya yang tidak mudah tentunya Pak. Karena saat itu berbagi harus fokus berbagi juga Pak ya. Tapi Bapak dari perjalanan kuliah lalu masuk honorer, lalu PNS Pak. Alhamdulillah atau P3 kah? PNS alhamdulillah. PNS Pak ya. Bagaimana Pak kisahnya? Boleh diceritakan Pak? Kalau kisahnya itu Mbak ya ada suka dan duka itu Mbak. Pertama itu kan kita tahu kan sebagai guru honorer itu kalau mau memperhatikan untuk gaji itu nggak cukup. Namun itu tadi
kalau kita sudah terjun ke dunia pendidikan, kita harus ikhlas. Benar. Itu kan, harus ikhlas menjalaninya, dan juga harus benar-benar menekuni dan usaha. Itu pasti itu usaha. Kalau nggak ada usaha, ya nggak mungkin lah saya bisa sampai sejauh ini kan. Untuk honorer juga saya sudah lama itu, dari tahun 2012, kan 2008 itu saya pengalaman kan. 2012 sampai 2020 itu saya honorer. 2020, berarti kurang lebih 8 tahun. Nah, itu saya juga honorer itu kemarin, selain ngajar PGSD, saya juga ngajar di SMP kemarin, Mbak. Oh, jadi ngajar SD, SMP juga saat itu, Pak? Iya, saat itu. Itu saya jalanin, karena tadi kita juga mencari pengalaman kan, karena beda-beda kan, karakter anak SD dan SMP. Nah, itu. Jadi, kalau untuk perjalanan mengajarnya honorer, SD, SMP, ngajar apa, Pak? Kalau untuk SD, PGSD. PGSD, SMP? Ya. Kalau SMP karena saya, alhamdulillah kalau masalah IT, paham dikit-dikit, saya mengajar TIK di salah satu SMP swasta di Lubuk Linggau waktu itu. Zaman dulu masih ada ya, Pak ya? Masih ada TIK di SMP. Ingat sekarang kayaknya Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Kecuali sekolah-sekolah swasta mungkin, Pak ya. Swasta ada. Kalau untuk negeri mungkin nggak ada lagi. Ya. Oke, Bapak. Berarti pengangkatan PNS itu tahun berapa, Pak? Pengangkatan PNS-nya itu tahun 2020. Oh, baru ini. Ya, baru yang terakhir. Berarti ini memasuki 4 tahun. 4 tahun. Ya? Kurang lebih. Pak ya? Iya. Berarti 4 tahun udah PNS, 8 tahun honorer. Kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Pengajaran Bapak sebagai seorang guru. Iya, benar, Pak. Bagaimana, Pak? Pasti ada perbedaan antara di tahun 2012 dengan tahun 2024. Baik secara metode pembelajaran. Iya, benar. Baik itu siswa yang ditemui. Tentu ada perbedaan kan, Pak ya? Pasti itu banyak sekali perbedaannya itu. Bagaimana Pak Beni mengatasi hal tersebut? Kalau zaman dahulu kan, pada saya awal-awal ngajar 2012 itu, kita belum ada tahunya IT itu, Mbak. Ya kan, anak-anak belum paham itu masalah IT, HP juga belum paham. Mereka hanya masih fokus dengan guru waktu itu. Jadi pada tahun 2012 itu, zaman dahulu itu, saya sebagai guru, mau tidak mau harus mencari cara untuk mengajar itu. Karena saya pusat sebagai seorang guru. Karena zaman dahulu kan, pusat dari guru itu, pengajaran atau sekolah itu guru, pusat guru. Karena belum ada IT. Seiring zaman, berubah lagi, kita kenal dengan Gen Z sekarang. Anak-anak sudah mengetahui IT. Kami itu masalah anak Gen Z. Iya, 2001. Benar itu, Mbak. Anak-anak sudah memahami semua IT. Mereka sudah tahu smartphone, ya kan? Sudah tahu Google, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Jadi otomatis sebagai seorang guru, saya harus upgrade ini. Yang semulanya mengajarnya kita hanya berfokus pada metode yang lama-lama. Untuk sekarang kita cari metode yang menyenangkan. Bisa melalui game. Kita mengadakan kuis di kelas. Bisa juga dengan permainan-permainan, dan juga ice breaking untuk menambah semangat anak-anak. Jadi karakter anak itu dari zaman ke zaman berbeda-beda, termasuk zaman saya juga dulu kan. Kalau zaman saya dulu sekolah, Mbak ya, guru itu ditakuti. Kalau zaman saya dulu, nggak tahu kalau zaman Mbak. Oh, sama juga. Kami dulu catat buku sampai selesai. Nah, benar itu. Jadi berpusat kepada guru zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah kenal dengan kurikulum merdeka. Jadi anak itu bisa merdeka, mereka bebas mau mencari apa-apa terserah mereka, dan mereka juga terbuka dengan hal-hal untuk pelajaran. Sebagai guru, sebagai fasilitator sekarang, Mbak. Jadi nggak lagi sebagai fokus teacher center, student center sekarang. Sekarang udah fokus ke student, Mbak ya. Student jadi center. Kayak dari siswa untuk siswa kembali ke siswa lagi. Nggak lagi ke teacher sekarang. Oh ya Bapak. Oh ya. Kan di kita sekarang kan kurikulum berubah. Ya, benar. Saya era KTSP, Pak. Oh ya. KTSP ke K13 kurikulum merdeka. Tentunya mungkin Bapak kebagiannya di K13, Pak ya. Ya, K13 kalau bagiannya saya. Kurikulum merdeka. Tentu Pak ada tantangan tersendiri. Ada itu. Untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana seorang Pak Beni menghadapi tantangan perubahan kurikulum? Bapak tetap memahaminya, penyampaian materi tetap bisa dilakukan, dan anak-anak tetap memahami tanpa ke-distract dengan perubahan itu sendiri. Bagaimana Bapak? Ini salah satunya kembali ke guru itu, Mbak ya. Kalau kita kurikulumnya berubah, otomatis cara mengajar juga berubah itu. Kalau kita nggak mau melek, ya sudah ketinggalan sebagai seorang guru. Jadi mau tidak mau saya juga harus upgrade diri nih. Saya lihat juga
oh apa sih maunya kurikulum Merdeka ini? Bagaimana sih mereka ini mau gimana untuk anak-anak? Nah, sekarang kalau kita tahu kan kurikulum Merdeka ini penguatan profil Pancasila. Nah, fokusnya ke sana. Jadi kita harus mencari cara bagaimana sih itu metodenya ya kita cari nih di internet gimana tuh cara mengajar yang inovatif, kreatif ya. Kemudian juga kalau ada pelatihan kita ikut. Sekarang kan udah banyak tuh webinar-webinar bisa ikut tuh, bisa di rumah. Udah banyak bisa di rumah. Ya. Jadi kita bisa belajar itu bagaimana menghadapi tantangan itu. Terutama untuk kurikulum Merdeka ini, Mbak. Karena anak-anak ini ada P5. P5 ya kan? Itu apa, Pak ya? P5 itu bisa dikatakan penguatan profil Pancasila untuk anak itu. Penguatan profil Pancasila. Profil Pancasila. Iya. Jadi PKN atau bukan PKN ya, maksudnya itu kita tahu kan Pancasila itu ada 5. Jadi anak-anak itu harus mengetahui nilai-nilai dasar dari 5 itu dalam kehidupan mereka ini sebagai untuk karakter mereka. Itu. Jadi Pak, P5 itu tuh penerapan secara akhlak ya. Iya. Kepada anak-anak untuk berakhlak Pancasila tentunya. Masya Allah. Karena jadi kita tahu kan di misalnya Tuhan Yang Maha Esa kan, jadi anak itu harus tahu bahwa tidak hanya Tuhan Yang Maha Esa, berarti agama itu banyak. Makanya anak itu harus paham. Jadi tidak ada misalnya di sekolah kan ada yang agama beda. Nah itu kita bawa paham. Oh, berarti Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita harus saling menghargai, menghormati. Itu maksudnya penguatan profil Pancasila. Jadi nggak ada lagi pemilah-milahan ini Islam, ini Kristen, nggak ada lagi. Itu maksudnya itu penguatan profil Pancasila itu. Benar sekali Bapak. Jadi penguatan profil Pancasila itu penerapan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah bisa bilang kayak gitu. Untuk kita di sebagai siswa ini. Bapak mengajar kelas 6 Pak. Tentu punya ragam siswa ya sahabat Roba. Iya. Bapak merupakan guru kelas 6 berhadapan dengan ragam siswa. Seorang bapak juga, bapak-bapak. Bener. Laki-laki tentunya. Yang tentu kalau dengan anak-anak murid laki-laki itu biasanya best friend. Biasanya Pak ya. Bisa dikatakan gitu. Gitu Pak. Bagaimana Bapak beradaptasi Pak dengan anak-anak yang berbeda karakter. Yang juga harus mendapatkan perhatian yang sama, walaupun dengan sesuai kebutuhan tentunya Pak. Bagaimana Pak kiat-kiatnya Pak? Kalau kiat saya itu untuk mengetahui, untuk mendekatkan anak itu Mbak ya kita itu harus menjadi seorang teman bagi seorang siswa itu. Kalau kita datang-datang cuek gitu, datang-datang marah-marah gitu, ya. Jadi anak itu kita nggak tahu kebutuhan anak itu apa aja. Kalau kita memposisikan sebagai teman, ya kita ikut nimbrung misalnya. Lagi ngapain nih? Ya ngobrol lah anak-anak. Oke lah anak, kalau gitu gimana nih kalau kita belajar nanti kita kayak mana? Apa maunya kita game terus? Apa kita seling sama kuis? Maka kita deketin, kita lihat dulu anaknya. Oh anak ini sukanya belajarnya kalau ada game, ya semangat. Misalnya itu Mbak. Oh anak ini kalau kita memutarkan video-video pembelajaran, ya suka. Jadi kita harus memikirkan itu semua karakter anak kita. Cek satu persatu. Dia di mana senangnya, di mana enggaknya. Nah, kalau dia senangnya begini, ya kita harus juga mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Itu. Jadi secara langsung Bapak melakukan pemetaan ya? Iya. Pemetaan anak-anak yang kinestetis ke sini, yang audio ke sini. Jadi kita harus tahu itu Mbak, apa dia maunya belajarnya kayak mana gitu. Itu harus tahu itu Mbak. Kalau dia mau belajarnya, mau belajar diseling-selingin sama game atau quiz, biasa anak tuh paling suka kayak gitu itu. Kalau kita cuma ngajar, kalau kita cuma mengajar fokus di buku, anak fokus papan tulis, itu udahlah itu pasti anaknya ada yang tidur, ada yang main, ada yang ngobrol. Nah kalau kita selingi dengan permainan kayak game itu pasti anak termotivasi itu Mbak. Berarti secara tidak langsung seorang Pak Benny harus berinovasi setiap hari. Iya. Untuk sekarang ya itu benar, tapi kami sekarang ini kan lagi daring ini. Jadi kami nggak full tatap muka nih Mbak. Karena kami lagi ada rehab sekolah kan. Kami itu tatap mukanya satu minggu satu kali. Jadi untuk sekarang inovasinya itu mungkin belum terasa untuk tiap harinya. Karena seminggu satu kali. Tapi kalau seandainya nanti kami ini udah full tiap hari, mau nggak mau kita harus mencari cara itu. Kita gimana? Harus inovasi terus. Nggak mungkin lah kalau selama 1 bulan ini kita main game, anak juga boring juga, bosan juga dia. Bener, itu. Pak. Oh iya Pak, pasti ada anak-anak yang berbeda karakter sudah kita temui untuk adanya pemetaan untuk pola ajarnya Pak. Tapi kalau untuk menciptakan
suatu rasa ketegasan Bapak gitu loh. Kayak kan di kelas itu pasti ada yang tidak kondusif. Oh iya benar itu Mbak. Ada yang ribut, ada yang main. Bagaimana seorang Pak Benny menciptakan rasa tanggung jawab kepada anak. Waktunya belajar, kita belajar. Jangan ribut. Tapi kalau waktunya kita main, kita bermain. Nah bagaimana Pak? Nah kalau masalah itu Mbak ya, ini kalau kita seorang guru, kalau kita di kelas itu nggak tegas dengan anak yang kata Mbak tadi, ada yang ribut, ada yang main, pada saat belajar dia main-main, ganggu temennya, itu kacau itu kelasnya kalau kita nggak tegas. Nah itu saya menyiasatkan gini Mbak, kita kan sekarang itu ada namanya kesepakatan kelas. Nah dalam kesepakatan kelas itu kita tanya sama anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah di kesepakatan kelas ini nanti ada konsekuensinya nak. Bisa kita buat, yang pertama misalnya apabila datang terlambat, akan dihukum. Misalnya hukumnya apa? Apa dia dihukumnya membersihkan kelas itu. Misalnya ribut di kelas. Kalau dia ribut di kelas, konsekuensinya apa? Apa dia nanti sama apa bersihin kelas atau apa? Nah, mungkin saya dari sana kemudian bilang sama anak-anak begini. Hargailah waktu. Itu yang penting, Mbak. Kalau kita nggak hargai waktu, udah itu. Hilang semua. Itu yang penting. Hilang berbagai macam kesempatan juga tentunya, Pak ya. Hargai waktu itu. Bapak Benny menerapkan sistem konsekuensi, otomatis menciptakan rasa tanggung jawab kan? Ya, jadi mereka berani berbuat, berani tanggung jawab. Karena kita sudah sepakat sebelum belajar, kita sudah sudah bersama sama anak-anak. Apa saja sih kesepakatan kita ini di kelas? Tertib di kelas, nggak ribut, atau ya bisa dikatakan kelas bersih. Apabila datang terlambat, apa aja, nah itu. Benar sekali Bapak. Ada poin-poinnya nggak Pak? Biasanya kan anak-anak tuh ada poin-poinnya gitu loh Pak. Ada. Ada bintang, ya, ada bintang. Itu. Pasti ada, itu Mbak. Ada rewardnya itu. Kalau dia seandainya dia mematuhi, misalnya dia berpakaian rapi terus kan, kita ada rewardnya. Reward lah, ada tambahan lah. Itu kan untuk anak-anaknya. Baik pada saat belajar atau tidak belajar. Di luar kelas kita juga perhatikan anak itu. Kalau cuma memperhatikan di dalam, nggak bagus juga. Jadi walaupun di luar kelas kita perhatikan juga anaknya. Jadi seorang guru itu Pak banyak ya rangkapannya, rangkapan psikolog, banyak merangkap seorang bapak. Benar ibu, itu Bu. Kayak yang harus seperti bapak ibu kandung. Nah benar itu. Lalu merangkap jadi tenaga pendidik. Benar. Kurang lebih nanti menjadi pengamat nutrisi. Karena kan biasanya kita tuh lihat ya, ini jajan terus ya. Benar itu. Pasti ada ya. Pasti Pak, ada. Untuk mengamati anak-anak yang demikian Pak. Bapak di 12 tahun mengajar, selain kelas 6, tentu juga pernah ngajar SMP. Ada gapnya nggak Pak? Ada perbedaan yang jauh nggak Pak? Dari ngajar anak SMP, dengan SD. Jadi ngajar anak SD, gimana Pak? Kalau gapnya ada Mbak. Kalau anak SD kan kita, mau dikatakan itu mau dibujuk lah. Ya kan, mau belajar, nggak bisa dibentak. Kalau dibentak dia nangis. Kalau SMP cukup dengan kita mengatakan sebagai pendekatan, sebagai motivasi, mereka sudah mengerti. Jadi anak SMP tentu lebih dewasa. Lebih dewasa ya? Benar itu. Tapi kalau mereka masih kelas 1 SMP juga masih terbawa itu, Mbak. Peralihan. Sama aja itu. Antara anak-anak yang masih SD kelas 6 terus naik ke SMP kelas 1. Bawaannya masih anak-anak biasanya. Ya, masih terbawa itu. Nah itu kita harus ubah juga itu. Nggak mungkin lah mereka itu masih terbawa dengan perilakunya masih di SD, nggak mungkin itu. Kadang kita lihat di SMP kalau dia baru naik kelas 1 tuh masih itu main lari-larian itu masih itu kebanyak itu. Masih baju kotor. Masih itu gitu, kalau mereka SMP-nya kita tugas guru tadi kan harus mengarahkannya. Berarti seorang Pak Benny mengajar itu panggilan jiwa Pak ya. Karena secara nggak langsung kita harus menjiwai pekerjaan itu. Benar. Oh ya Bapak, di 12 tahun mengajar itu, ada nggak Pak momen terindah atau terunik atau yang tak terlupakan seorang Pak Benny? Bagaimana Pak? Kalau momen terindahnya itu banyaknya dengan siswa itu Mbak. Nah itu pasti banyak itu momen terindahnya. Misalnya SD ini, kita ngajarnya dari kelas 3 misalnya. Dia naik kelas 4, kelas 6. Pada saat lulus, dia mengucap terima kasih yang kita kan. Nah, itu momen terindah sekali itu. Melihat mereka sudah lulus, sudah SMP. Apalagi murid saya sekarang kurang lebih 12 tahun nih Mbak. Ya, saya pernah itu
lagi jalan-jalan sama istri sama anak di salah satu pusat perbelanjaan, temu nih sama siswa. Kita nggak tahu lagi itu siapa. Dia bilang, Pak, masih ingat nggak sama saya? Oh maaf, nggak ingat lagi, nggak tahu. Dia kasih tahu, ini Pak yang suka dulu sering dihukum katanya kan, ini. Oh, kasih tahu nama. Saya tanya kan sama dia, sekarang ngapain? Dia bilang, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah menjadi anggota. Jadi saya senang dengarnya. Oh, murid saya sudah bisa jadi anggota. Ya, nah, bisa dikatakan udah jadi rekan kita juga bisa menjadi sukses lah itu. Nah, itu momen terindah lah kalau kita melihat siswa kita yang kita ajar bisa sukses begitu. Benar Pak. Jadi secara nggak langsung kalau seumpama dia masih guru udah jadi rekan itu Pak. Benar itu. Itu udah baru 12 tahun belajar. Gimana nanti kurang lebih 40 tahunan lagi Pak ya. Iya. Jadi kita tidak tahu, mungkin udah ngajar cucu-cucunya dari anak-anak tentunya. Iya. Ini kebetulan ini tetangga saya di perumahan ini murid saya SMP. Kebetulan bisa dikatakan kalau keluarga sih bukan keluarga dekat nih, keluarga jauh. Dia udah menikah, sedepanan, punya anak. Ketemu saya tanya kerja apa sekarang, namanya Agung gitu. Kerja di lapas sini, Mata Merah. Jadi lucu Pak ya. Iya, jadi lucu. Dia sudah berkeluarga, ketemu jadi senang saja kan. Dia sudah sukses, sudah menjadi pegawai negeri itu di kementerian sebagai seorang sipir itu. Jadi saya bangga juga sih sama dia. Dia juga terima kasih kan. Tetanggaan sekarang, sedepanan rumah. Malah jadi kawan Pak ya. Iya, jadi tetangga jadi teman. Kan sebapak-bapak kan. Nah, bener itu. bener itu Pak. Yang diawali dari siswa yang tidak sangka-sangka, anak kecil dengan mood yang berubah-ubah. Ya, benar itu. Malah jadi teman. Teman, benar itu, Pak. Berarti udah jadi momen yang terindah Pak ya. Terindah sekali. Berhasil. Apalagi saya juga suka olahraga ini. Suka anak-anak itu, walaupun mereka udah nggak lagi murid saya nih, atau SD, SMP, masih mereka SMP. Kan kita masih ada nomor WA. Saya kebetulan nomor HP ini nggak ganti-ganti. Ya, gitu. Mereka selalu Pak, bisa nggak minggu depan kita main futsal? Ikut saya, gabung saya ke mereka. Walaupun mereka saya udah tinggi-tinggi, sudah kita bergabung, udah kayak teman. Jadi teman Pak ya? Awet muda loh Bapak jadinya. Alhamdulillah lah kalau begitu. Jadi kita ikut nih bro. Pokoknya itulah momen kesannya. Senang lah kita masih bisa berbaur dengan murid yang udah pernah kita ajar. Mereka masih ingat lah. Benar-benar Pak. Itu. Lucunya lagi nanti dikira misalnya namanya Reza. Temanmu Reza ya, Bapak guru. Iya, kami suka nongkrong. Kan sudah main olahraga itu bisa nongkrong tuh kami itu. Ya ikut saya nongkrong. Iya, walaupun sudah berkeluarga masih ikut. Tapi karena saya udah nggak lagi di Linggau, di Palembang jarang lagi nih. Tapi kalau saya mudik masih itu. Masih ketemu Pak. Masih di Facebook kan mereka tanya Pak lagi di Linggau. Oh ya lagi mudik, ngajak main. Kalau saya ada waktu saya ikut masih itu. Lucu Pak ya, jadi kayak pengalaman hidup yang lucu juga. Iya benar itu. Karena kita punya siswaku adalah temanku. Nah benar itu Pak. Nggak nyangka juga kan? Kita juga nggak tahu Pak ke depannya seperti apa. Siapa tahu siswa kita tuh ternyata jodoh anaknya Bapak. Nggak tahu Pak ya. Soalnya di daerah saya tadi seperti itu Pak. Ternyata siswanya jodoh anaknya. Dulu jadi seperti itu Bapak. Iya. Makanya lucu ya Pak ya di zaman sekarang. Iya. Oh ya Bapak, tentu kedepannya Bapak pengen lanjut karir. Oh ya. Ada nggak Pak cita-cita pengen menjadi apa? Atau pengen fokus saja mengajar cita anak-anak? Gimana Bapak? Kalau saya sini, saya sudah juga melihat dari orang tua Mbak ya. Ayah saya itu, dia mengatakan kalau kita sudah terjun ke dunia pendidikan, ya kita harus mencintainya. Ikhlas. Kalau untuk karir, mungkin saya ingin berharap sebagai seorang guru yang baik lah. Sebagai guru yang dikenal sebagai siswa saya itu guru yang baik. Apabila ketemu di luar, mereka masih terkesan dengan saya. Mungkin itulah cita-cita saya. Jadi guru yang baik dan dikenal dengan guru yang berkesan dengan siswa saya. Jadi Pak, untuk sementara ini karir yang ingin dibangun itu lebih fokus kepada anak-anak Ya, Pak. benar. Lebih ke menjadi guru yang baik, yang berkesan. Iya, Pak. Dan masih lama ini Pak, masih 40 lama. tahun lagi Pak. Masih lama, jadi benar seorang itu. guru. Benar itu Mbak. Itu pasti akan banyak sekali juga siswanya. Banyak. Itu positif banyak itu. Amalan jariah juga itu Pak. Benar juga. Oh iya Bapak, kan ini udah bahas soal cita-cita Pak ya. Dan juga tentang anak-anak sudah kita bahas juga. Nah, kalau dari seorang Bapak, dari setiap perjalanan Bapak yang tentu ada hikmahnya. Oh iya.
benar. Tentu menginspirasi kami kaum muda. Seperti kami yang masih terus berjuang. Bagaimana Pak motivasinya Pak untuk adik-adik Bapak ini, untuk teman-teman Bapak yang di usia saya, untuk terus berjuang gitu Pak, terpantang menyerah. Gimana Bapak? Kalau saya sih Mbak, satu Mbak, kalau kita sudah mencintai satu pekerjaan, misalnya kita terjun apa, kita harus cintai, itu pasti itu. Sudah itu ikhlas. Kemudian usaha. Kalau kita gagal, ya jangan putus asa, terus usaha. Saya juga nih, bisa dikatakan sebagai pegawai negeri juga kan, baru 4 tahun, selamanya honor itu. Nggak mungkin saya ikut sekali tes langsung lulus itu. Pasti saya juga ikut tes berkali-kali itu. Jadi yang penting usaha, doa pasti itu Mbak. Kalau nggak ada doa ya ngapain? Jadi doa, usaha, ikhlas pasti. Benar. Apabila kita bekerja itu secara ikhlas, pasti ada balasan dari Yang Maha Kuasa, Mbak. Kalau kita bekerja yang cuma sekedar ya mau nggak penting datang kerja, ya susah juga sih. Nah, itu yang jelas satu, mencintai pekerjaan kita. Mencintai pekerjaan. Ya, kemudian ikhlas. Ikhlas. Doa tuh. Doa. Usaha. Itu aja saya, Mbak. Bisa ya, teman-teman sahabat Rumba untuk melihat dan juga mengambil hikmah dari Pak Benny tentunya Pak ya. Oh ya Pak, nanti kan akan ada masa pensiun ya Pak. Oh iya benar itu. Meskipun masih lama, sekitar 30 tahun lagi Pak. Masih lama. Itu Pak udah terencana belum dari sekarang pengen seperti apa nanti pas pensiun? Kalau saya sih untuk sekarang sih belum ada kepikiran sih Mbak ya, pensiunnya mau apa. Namun kalau seandainya saya sudah pensiun ya pasti tetaplah menjalankan sesuatu itu dengan hal yang positif lah itu, pasti itu. Kalau untuk mau ngapain belum tahu nih, karena kan masih panjang nih. Yang jelas yang terdekat ini Pak ingin membangun rumah tangga. Nah benar itu. Yang lebih baik lagi tentunya Pak ya, bersama istri dan anak. Ya benar. Persiapkan pendidikan. Ya benar itu Mbak. Pak ya. Oh ya Pak, sekarang kan udah mengajar di SD ini Pak, 186. Dan tentunya teknologi semakin tinggi. Benar itu Pak ya. Bagaimana Pak kalau di sekolah ini Pak penerapan teknologinya? Udah meratakah atau baru mau masuk pemerataan? Alhamdulillah kalau guru di sini Mbak udah mulai nih, udah bisa memahami nih, karena kami juga ibaratnya saling membantu nih. Apabila ada yang baru, yang terbaru misalnya cara mengajar menggunakan teknologi terbaru, misalnya menggunakan bisa dikatakanlah Canva itu sekarang lagi top itu. Canva kan bisa PPT, bisa juga benar tuh video juga. Nah itu kami juga ikut tuh ngajari, baik itu guru yang sudah senior maupun yang muda-muda itu. Jadi sekolah ini udah diterapkan itu, udah mulai teknologi itu. Pak udah mulai. Khususnya kayak di bidang penyampaian media belajar. Ya benar. Ya medianya, modelnya, cara dia mengajar, itu apa mereka bisa butuh misalnya untuk menggunakan Infocus, udah mulai itu, membuat PowerPoint. Udah ada Infocus sudah ada Pak? Alhamdulillah udah ada banyak, kami ada 3 atau 4 itu. Ada 3 Infocus tentunya. Dan tentunya setiap Infocus itu tuh bisa digunakan secara bebas oleh guru-guru yang membutuhkan Pak ya. Benar itu. Berarti Pak kalau itu udah perubahan dari media belajar Pak ya, karena udah IT sekarang. Ya benar. Gak tahu kalau secara polanya Pak, secara kalau saya dulu waktu sekolah, langsung belajar lah gitu Pak. Kira-kira kalau di era sekarang tuh gimana Pak proses belajarnya? Kalau yang sekarang itu Mbak, yang jelas kita tuh awal-awalnya pertama itu guru itu pada saat masuk kelas kita jangan harus ceria lah. Oh ceria. Mungkin ceria, tunjukkan pada anak bahwa kita hari ini semangat. Awali dengan membuka kelas itu dengan ceria, kemudian sesuai ini dengan otomatis perangkat itu Mbak. Nggak boleh nih kalau kita melenceng dari perangkat pembelajaran yang dibuat, harus sesuai. Nah namun dari perangkat itu nggak mungkin lah perangkat udah kita buat langsung masuk kelas buka buku halaman sekian, nggak. Ada urutan-urutannya. Gitu. Ya benar itu, saya juga merasakan itu Mbak. Ya. Buka halaman. Benar itu, silakan tulis. Gurunya pergi. Kalau saya seperti itu dulu Pak. Bener, saya juga Pak merasakan juga itu. Nah kalau sekarang guru nggak, kita harus membuka pembelajaran itu dengan penuh semangat itu. Bisa dikatakan sekarang udah banyak itu S-breaking untuk membuka kelas, udah banyak tuh Mbak.
biar anak-anak semangat. Bikin kayak tepuk pagi sore bener, siang itu. gitu ya. Ada yang lagu-lagu untuk berdoa, ada itu sebelum berdoa, ice breaking. Kemudian guru itu bisa menyampaikan sebelum belajar nih, sebelum memasuki pembelajaran inti, dia menyampaikan dulu apa sih itu pembelajaran kita hari ini, motivasinya apa sih, tujuannya apa, itu jelaskan dulu. Kalau anak tiba-tiba langsung kita masuk, duduk, baca doa, absen, buka buku halaman sekian, sudah, wassalam itu anak. Paling udah ini apa namanya? Udah bosen duluan Pak. Bener. Baik Pak Benny, udah banyak Pak ya yang kita obrolin hari ini. Tentunya sangat menginspirasi kami Pak, khususnya kaula muda di rumah yang lagi nonton Pak Benny tentunya. Oh ya teman-teman sahabat rumah di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video Pak Benny. Salah satu dukungan kita untuk Pak Benny masuk di penganugerahan sayembara guru SD favorit tentunya Pak ya. Semoga lulus Bapak. Insyaallah, amin. Dan semoga apa yang dicita-citakan juga tercapai Pak ya. Baik itu dengan siswa maupun diri kita pribadi bersama keluarga Bapak tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, demikian wawancara eksklusif kita bersama Pak Benny. Saya Jenny dan ini Pak Benny. Kami pamit undur diri. Salam rumah.